Pasukan, siap! Pak, pasukan sudah berbaris dan siap. Selamat datang, Yang Mulia. Raja Amerika Utara kita, Yang Mulia. Presiden Amerika, penguasa Amerika Latin, dan Kaisar Afrika menunggu di luar pangkalan bersama putri-putri mereka. 3 Dewi Dunia. Mereka tawarkan segalanya demi bertemu denganmu. Ayah, apa menurutmu Raja Amerika Utara mau menemui kita? Dia orang paling berkuasa di seluruh dunia. Entah dia bersedia atau enggak, bisa berada di sini, sedekat ini dengannya, sudah suatu kehormatan. Suruh mereka pergi. Aku harus pergi ke Hotel Washington Manor untuk pernikahan adikku, Reed. Baiklah, Yang Mulia. Apakah Anda mau mengganti pakaian penyamaran Anda? Aku sudah telat. Kirim saja jasku ke tempat acara. Baik, Yang Mulia. Wow, mewah sekali. Nona, itu... Hei, kamu mau ngapain? Jangan sentuh aku. Aku tahu kamu mau ngapain, dan percayalah, kamu nggak punya peluang. Aku bukan mau lakukan apapun. Aku datang untuk pernikahan. Aku cuma mau kasih tahu kalau kamu... Kamu tahu ini pernikahan siapa? Reed Thorne, yang baru dinobatkan sebagai pria terkaya dalam negeri dan akan menikahi putri wali kota. Nggak mungkin pria sepertimu, seorang kurir, diundang. Iya, dia pasti menyelinap masuk seperti orang mesum. Aku cuma mau... Diam! Kami adalah tamu, Pak Reed. Jangan cari masalah sama kami. Pergi, dasar mesum! Markus! Astaga, Pak Reed. Pak Reed, kami sangat terhormat. Markus? Kamu nggak apa-apa? Kalian yang lakukan ini pada kakakku. Kakakmu? Aku nggak apa-apa. Pak Reed, dia kakakmu. Kamu bercanda, kan? Kurir kotor itu? Jaga ucapanmu. Jangan bilang begitu tentang kakakku. Pergi dari sini, sekarang. Jangan begitu. Maaf. Aku minta maaf. Jangan lakukan itu. Tolong. Lepaskan. Hei. Gak kusangka kamu bisa begitu. Sejak kecil kamu selalu melindungiku. Kamu bahkan biayai sekolahku. Biar aku membalasmu. Lihat dirimu. Hei. Sudah dewasa. Aku akan menikah hari ini. Jangan acak-acak rambutku seperti waktu kecil. Aku serius, Markus. Sekarang hidupku cukup baik. Penghasilanku lebih dari cukup. Kamu gak perlu terus bekerja di luar kota demi aku. Pulanglah. Aku akan kasih kamu segalanya, Markus. Aku berutang padamu. Mungkin sudah saatnya kasih tahu Reed siapa aku sebenarnya. Reed, sebenarnya aku... Sayang, kamu bicara sama siapa? Ternyata kamu di sini, sayang. Markus, ini Bella, putri wali kota Howard. Dia pengantinku. Astaga, kenapa tikus got menjijikan ini ada di pernikahanku? Bella, ini kakakku Markus. Maaf, dia kurang pandai bergaul. Jangan dimasukkan ke hati. Reed, gelangku tertinggal di mobil. Bisa ambilkan untukku? Iya, tapi... Aku janji akan jaga kakakmu dengan baik. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Baiklah, aku segera kembali. Terima kasih, sayang. Kok kamu bisa bersaudara dengan Reed? Kamu terlihat kayak gelandangan. Lucu. Aku juga gak nyangka dia akan menikahi orang sepertimu. Oh, kamu gak mengerti. Tempat ini untuk para politikus dan kaum elit. Orang-orang terpandang. Bukan untuk pesuruh penuh kuman sepertimu. Jadi sebaiknya kamu sadar diri
dan pergi sebelum kamu permalukan Reed. Pendapat orang sama sekali nggak penting bagiku. Aku datang untuk adikku. Kamu merusak hari pernikahanku. Orang bodoh menjijikkan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku pakai tangan. Aku memakai baju putih. Hajar dia. Nggak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri, terima kasih. Baiklah, so pintar. Kamu akan tamat. Ayo, habisi dia. Aku telat ke pernikahan adikku. Apa? Kok ada penembak jitu di sini? Kok ada penembak jitu di sini? Itu cuma peringatan. Lain kali, mereka akan pakai senjata sungguhan. Di mana Markus? Oh, katanya ada urusan mendadak dan pergi. Dia pergi? Aku di sini. Sial, orang-orang gak berguna itu. Mereka bahkan gak bisa bereskan seorang kurir. Sial, dia bukan kurir biasa. Siapa sebenarnya dia? Cuma ada satu orang di sebuah negara dengan pasukan seperti itu. Raja Amerika Utara yang legendaris. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak ada masalah, enggak. Aku cuma lagi memikirkan 3 dewi dunia. Kudengar mereka ada di kota, dan kalau ayahku dapat dukungan mereka dalam pemilu paruh waktu, kita pasti menang. Kamu yakin dia orang yang tepat? Maksudku, masih banyak wanita lain di luar sana. Lihat ini. Bagaimana dengan para wanita ini? Kamu bisa pilih salah satu dari mereka. Atau ketiganya kalau mau. Jangan konyol, Markus. Mereka 3 dewi dunia. Pengaruh mereka sangat besar di seluruh dunia. Bella bahkan gak bisa undang mereka ke pernikahan. Reed, mereka beruntung kalau bisa nikah denganmu. Karena kamu adikku. Keluarga kami pasang saluran khusus untuk Raja Amerika Utara. Kami tunggu setiap hari tapi dia belum telepon juga. Nona Lira, halo, aku Bella Howard. Adam Howard adalah ayahku, wali kota New York. Aku mau tanya, apakah kamu dan 2 dewi lainnya bersedia hadiri pernikahanku? Dari mana kau dapat nomor ini? Enggak, maaf, aku enggak akan lama. Aku... Bilang pada Lira, aku yang undang mereka. Tunggu, Lira, suara itu... Bisa diam enggak? Aku lagi bicara dengan 3 dewi. Bilang saja Markus Thorne ada di sini. Markus, jangan merusak ini. Mengundang 3 dewi sangat penting bagi keluarga Bella. Peluang ayahnya untuk terpilih kembali bergantung pada ini. Siapa yang barusan bicara di telepon? Oh, maaf, soal itu dia bukan siapa-siapa. Nggak perlu kamu khawatirkan. 3 dewi sangat berkuasa, Markus. Bahkan dengan perusahaanku dan semua yang kubangun, kita nggak bisa menyinggung mereka. Baiklah, aku akan bawa mereka ke sini untukmu.
Astaga, itu dia. Aneh sekali. Saat para dewi tutup telepon, kurasa aku dengar telepon lain berdering. Telepon lain? Iya, seperti telepon rumah. Ku dengar keluarga mereka pasang itu khusus untuk satu orang. Raja Amerika Utara. Sayang, kamu kenapa? Hanya saja, Markus bilang dia akan telepon 3 dewi. Oh, kakakmu? Telepon 3 dewi? Dia pikir dia siapa? Raja Amerika Utara? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi jangan khawatir sayang, karena kita harus hadiri pernikahan. Tapi kakakku, Bukannya dia punya undangan? Dia sudah dewasa, dia bisa urus sendiri. Ya? Lira, apa Aisyah dan Selena juga di sana? Iya, Yang Mulia. Akhirnya Anda menelpon, katakan saja, kami akan lakukan apapun untuk Anda. Apapun. Bagaimana kalau begini? Kalian kencan buta dengan adikku hari ini. Astaga, beneran. Kami akan segera ke sana. Astaga, aku nggak percaya. Kita mungkin akan jadi keluarga Raja Amerika Utara. Astaga. Oh iya, aku tahu. Yang benar. Dia nggak kayak gitu. Oh, iya. Hei, berhenti di sana. Ini adalah pernikahan Pak Reed Thorne. Bukan tempat untuk seorang pesuruh. Aku datang untuk pernikahan adikku. Kamu bercanda? Pak Reed hanya undang kaum elit. Nggak mungkin kamu ada di daftar. Apa kamu tuli? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Markus? Kenapa Markus lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Apa? 3 dewi dunia akan datang ke pernikahanku? Astaga, luar biasa. Oh, aku harus kasih tahu orang tuaku. Oh, Gubernur Thomas? Iya, ada apa? Bella, kamu berhasil undang 3 dewi ke pernikahanmu. Itu mengesankan. Aku juga akan hadir bersama Komandan Korps Marinir Colin Stark dan Kepala Staf Angkatan Udara Noah Kane. Oh, tentu. Terima kasih. Ini luar biasa. Kabar 3 dewi datang ke pernikahanku menyebar dengan cepat. Sekarang semua kaum elit pasti ingin hadir dan akan berusaha mendekati keluargaku. Aku benar-benar akan jadi ratu kalangan atas. Aku mau cek kakakku dulu. Reed, fokus. Kita harus urus detail pernikahan kita. Kalau kita bisa bikin para dewi terkesan, ayahku pasti akan menang pemilu dengan mudah. Kakakmu bisa menunggu. Apa? Apa yang kamu tunggu? Apa dia benar-benar lebih penting dari pernikahan kita? Maaf, Bella. Kakakku yang utama. Aku nggak akan tinggalkan dia. Reed! Ayolah, peka sedikit. Mungkin kalau kamu beruntung, kami bisa sisakan sedikit makanan untukmu setelah pernikahan. Reed itu adikku. Foto ini buktinya. Hah. Serius? Kamu pikir foto palsu bisa menipu kami? Kok kamu berpikir bisa menyamar jadi kakaknya Pak Reed dan jadi bagian dari kami? Hah? Ini akhir untuk orang sepertimu. Diinjak orang lain. Apa yang kalian lakukan? Pak Reed? Apa yang kalian lakukan? Kurir ini mencoba menyelinap ke pernikahanmu, tapi sudah kami bereskan. Iya, dia juga bawa foto palsumu. Katanya dia kakakmu. Oh ya? Kurasa aku harus berterima kasih. Itu memang tugas kami.
Kok kalian berpikir kalian bisa menindas kakakku? Aku datang untukmu. Untuk saksikan salah satu momen terpenting dalam hidupmu. Reed, kamu beneran mau merusak pernikahan yang indah demi pesuruh rendahan? Ini benar-benar kacau. Reed, kamu tinggalkan putriku sendirian demi kurir ini. Sekarang kamu bilang dia kakakmu. Benar-benar kacau. Aku nggak akan biarkan dia hadiri pernikahan ini. Pak Adam, dia keluarga terpenting yang kumiliki. Dia pantas berada di sini. Baiklah, dia boleh di sini. Kamu bilang dia keluargamu kan? Berarti dia harus ikut bayar. Pernikahan ini nggak murah. Tunggu, Pak Adam. Aku sudah pakai semua dana perusahaanku untuk pernikahan ini. Kenapa kakakku juga harus bayar? Reed, suka atau enggak, inilah cara keluarga Howard berbisnis. Kalau kamu mau putriku, kakakmu harus bisa menunjukkan ketulusannya. Tapi, Uang bukan masalah bagiku. Aku bisa bawa hadiah terbaik dari seluruh dunia kalau aku mau. Tapi semua itu cuma untuk orang yang benar-benar peduli pada adikku. Kalian jelas enggak. Memangnya seorang kurir punya apa? Uang tip. Kwitansi kusut. Kalau nggak mampu bayar, pergi sana. Kamu nggak pantas berada di sini. aku yang bayar. Berapa yang kamu mau? $50 juta. Apa? $50 juta. Apa? Oh, sayang, kamu kenapa? Ayah, apa kamu tahu Reed punya kakak? Ternyata dia cuma kurir dan parahnya lagi dia ada di pernikahanku. Reed tinggalkan aku untuk ngobrol dengannya. Gak apa-apa sayang, kita biarkan dia masuk. Tapi dia harus bayar. Aku mau lihat berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan kurir itu. Mana mungkin dia mampu bayar. Tapi Reed mampu. Orang kaya baru mudah sekali ditipu. Ingat sayang, kita lakukan ini demi uangnya. Begitu dia menyumbang untuk kampanye ayah. Ayah gak akan terkalahkan. Bella, aku sudah kasih segalanya untuk pernikahan ini. Aku nggak bisa keluarkan uang lagi sebelum bertemu dengan rekan bisnisku. Kalau begitu pernikahan dibatalkan. Apa? Bella, semuanya sudah disiapkan. Tempat acara, para tamu, kita nggak bisa batalkan begitu saja. Begitulah kenyataannya. Reed, kamu gak mampu bayar, kesepakatan batal. Kamu gak akan nikahi putriku. Baiklah. Akan kulakukan. Aku akan jual saham pribadiku. Bos, ada ambil alih paksa. Semua dana kita dipakai untuk pernikahan. Jadi kita nggak bisa lawat. Perusahaan akan segera bangkrut. Apa? Siapa dalangnya? Aku. Aku. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Akulah yang dicintai Bella. Dia bersamamu cuma demi uangmu. Setelah aku kuras semua harta Reed, aku akan ceraikan dia. Pak Adam. Aku sudah ambil alih perusahaan Reed dan berhasil undang 3 dewi. Kalau aku dan Bella direstui, aku akan membantumu terpilih kembali.
Jadi kamu alasan 3 dewi akan datang. Semua orang membicarakan itu. Mereka menyebutnya acara terbesar tahun ini. Mereka terus membicarakannya. Tentu saja karena dia, Ayah. John memang selalu hebat. Dengan ini aku umumkan, pengantin pria bukan lagi Reed, tapi kamu. Kalian mengkhianati adikku. Mengkhianati? Enggak. Ini cuma kesepakatan. Putriku pantas hidup mewah dan pecundang hina. Yang enggak punya harta ini enggak bisa kasih itu padanya. Bajingan! Tenang. Reed, mereka nggak sepadan. Semua yang hilang akan kurubut kembali untukmu. Reed, kumohon, bawa saja kakakmu dan pergi. Sekarang kamu bikin malu diri sendiri. Kok kamu tega lakukan ini? Aku membantu bangun bisnismu. Aku lunasi utang ayahmu. Aku kasih kamu segalanya. Sekarang kamu nikah dengan orang lain. Aku akui, kamu memang berguna. Tapi kamu sudah gak punya apa-apa. Dan aku sudah move on. Kamu sudah gak berguna bagiku. Kamu masih mengira bisa meraih impian Amerika yang mustahil itu. Dasar kampungan. Sadarlah. Benar. Kamu gak pantas ada di sini, pengemis. Yang mulia, semuanya sudah ditangani sesuai perintah. Bella, kamu beneran akan buang semua yang kita miliki? Janji-janji kita gak berarti bagiku. Begitu juga cincin ini. Cukup, kita sudah buang banyak waktu untuk orang-orang bodoh ini. Para dewi akan segera tiba, begitu juga gubernur. Jadi ayo lanjutkan pernikahan. Percayalah, Bella. Nikah denganku jadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Berhenti di sana. Kalian sudah permalukan adikku. Pernikahan ini gak akan terjadi. Astaga, apa orang bodoh ini sudah gila? 3 dewi akan datang ke pernikahanku. Pernikahanku. Kamu pikir kamu cukup penting untuk hentikan pernikahan ini? Mungkin dia beneran mengira dia Raja Amerika Utara. Kakakku bukan orang sembarangan. Jujur saja, dibanding dia, kalian bukan siapa-siapa. Bella, kamu benar. Mungkin kita nggak seharusnya nikah. Aku pantas dapat lebih baik daripada sosialita matre. Apa kamu bilang? Tenang, sayang. Mereka nggak sepadan. Satpam akan segera bereskan mereka. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan berhenti omong kosong. Lebih baik pikirkan nasibmu yang dicampakkan di pernikahan. Itu nggak akan terjadi pada Reed. Dia akan adakan pernikahan paling megah di seluruh negeri. Tunggu 10 menit. Dan semua kaum elit akan datang. Reed, kamu belum kasih tahu kakakmu. Kaum elit sudah datang ke pernikahanku. Kenapa mereka harus lewatkan kesempatan bertemu 3 dewi demi pecundang sepertimu? Apa? Raja Amerika Utara undang aku pernikahan adiknya? Putar balik mobilnya. Batalkan kehadiran kita di pernikahan keluarga Howard. Ada tempat lebih penting untuk kita datangi. Tapi Pak, bukankah Anda seharusnya menemui 3 dewi dunia? Lupakan para dewi. Raja lebih utama. Apapun yang terjadi. Reed, aku gak punya waktu untuk ini. Kamu gak sanggup menyinggung orang, terutama para dewi. Jadi bawa saja kakakmu dan pergi sebelum keadaan makin parah. Aku nggak bisa menyeret Markus juga. Markus, aku tahu kamu mau membantu, tapi ini nggak sepadan. Ayo pergi saja. Jangan khawatir. Mereka sudah tiba. Tiga. Pertunjukan berlanjut. 2. Ayo kita lihat tamu macam apa yang bisa dibawa seorang kurir.
Mungkin beberapa gelandangan sepertinya. Reed, aku senang sudah batalkan pernikahan ini. Aku muak dengan pertunjukan ini. Jadi cepat pergi dari sini. Usir mereka. 1. Bukankah itu gubernur? Itu kepala staf angkatan udara. Dan komandan korps marinir. Markus, sudahlah. Para sosialita berbuka dua ini nggak layak untuk kita. Lagian, mereka orang paling berkuasa di negara ini. Kita nggak boleh cari masalah. Sebaiknya kita pergi. Tenang. Mereka datang menemuiku. Yang mulia. Tetap di tempat. Pasukan, siap! Pak, pasukan sudah berbaris dan siap. Selamat datang, Yang Mulia. Raja Amerika Utara kita, Yang Mulia. Presiden Amerika, penguasa Amerika Latin, dan Kaisar Afrika menunggu di luar pangkalan bersama putri-putri mereka. 3 Dewi Dunia. Mereka tawarkan segalanya demi bertemu denganmu. Ayah, apa menurutmu Raja Amerika Utara mau menemui kita? Dia orang paling berkuasa di seluruh dunia. Entah dia bersedia atau enggak, bisa berada di sini, sedekat ini dengannya, sudah suatu kehormatan. Suruh mereka pergi. Aku harus pergi ke Hotel Washington Manor untuk pernikahan adikku, Reed. Baiklah, Yang Mulia. Apakah Anda mau mengganti pakaian penyamaran Anda? Aku sudah telat. Kirim saja jasku ke tempat acara. Baik, Yang Mulia. Wow, mewah sekali. Nona, itu... Hei, kamu mau ngapain? Jangan sentuh aku. Aku tahu kamu mau ngapain. Dan percayalah, kamu nggak punya peluang. Aku bukan mau lakukan apapun. Aku datang untuk pernikahan. Aku cuma mau kasih tahu kalau kamu... Kamu tahu ini pernikahan siapa? Reed Thorne. Yang baru dinobatkan sebagai pria terkaya dalam negeri dan akan menikahi putri wali kota. Nggak mungkin pria sepertimu, seorang kurir, diundang. Iya, dia pasti menyelinap masuk seperti orang mesum. Aku cuma mau... Diam! Kami adalah tamu, Pak Reed. Jangan cari masalah sama kami. Pergi, dasar mesum! Markus! Astaga, Pak Reed. Pak Reed, kami sangat terhormat. Markus? Kamu nggak apa-apa? Kalian yang lakukan ini pada kakakku. Kakakmu? Aku nggak apa-apa. Pak Reed, dia kakakmu. Kamu bercanda kan? Kurir kotor itu? Jaga ucapanmu. Jangan bilang begitu tentang kakakku. Pergi dari sini, sekarang. Jangan begitu. Maaf. Aku minta maaf. Jangan lakukan itu. Tolong. Tolong. Hei. Gak kusangka kamu bisa begitu. Sejak kecil kamu selalu melindungiku. Kamu bahkan biayai sekolahku. Biar aku membalasmu. Lihat dirimu. Hei, Sudah dewasa. aku akan menikah hari ini. Jangan acak-acak rambutku seperti waktu kecil. Aku serius, Markus. Sekarang hidupku cukup baik. Penghasilanku lebih dari cukup. Kamu gak perlu terus bekerja di luar kota demi aku. Pulanglah. Aku akan kasih kamu segalanya, Markus. Aku berutang padamu.
Mungkin sudah saatnya kasih tahu Reed siapa aku sebenarnya. Reed, sebenarnya aku... Sayang, kamu bicara sama siapa? Ternyata kamu di sini, sayang. Markus, ini Bella, putri wali kota Howard. Dia pengantinku. Astaga, kenapa tikus got menjijikan ini ada di pernikahanku? Bella, ini kakakku Markus. Maaf, dia kurang pandai bergaul. Jangan dimasukkan ke hati. Reed, gelangku tertinggal di mobil. Bisa ambilkan untukku? Iya, tapi... Aku janji akan jaga kakakmu dengan baik. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Baiklah, aku segera kembali. Terima kasih, sayang. Kok kamu bisa bersaudara dengan Reed? Kamu terlihat kayak gelandangan. Lucu. Aku juga nggak nyangka dia akan menikahi orang sepertimu. Kamu nggak mengerti. Tempat ini untuk para politikus dan kaum elit. Orang-orang terpandang. Bukan untuk pesuruh penuh kuman sepertimu. Jadi sebaiknya kamu sadar diri dan pergi sebelum kamu permalukan Reed. Pendapat orang sama sekali nggak penting bagiku. Aku datang untuk adikku. Kamu merusak hari pernikahanku. Orang bodoh menjijikkan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku pakai tangan. Aku memakai baju putih. Hajar dia. Nggak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri, terima kasih. Baiklah, so pintar. Kamu akan tamat. Ayo, habisi dia. Aku telat ke pernikahan adikku. Apa? Kok ada penembak jitu di sini? Kok ada penembak jitu di sini? Itu cuma peringatan. Lain kali, mereka akan pakai senjata sungguhan. Di mana Markus? Oh, katanya ada urusan mendadak dan pergi. Dia pergi? Aku di sini. Sial, orang-orang gak berguna itu. Mereka bahkan gak bisa bereskan seorang kurir. Sial, dia bukan kurir biasa. Siapa sebenarnya dia? Cuma ada satu orang di sebuah negara dengan pasukan seperti itu. Raja Amerika Utara yang legendaris. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak. Aku cuma lagi memikirkan 3 dewi dunia. Kudengar mereka ada di kota, dan kalau ayahku dapat dukungan mereka dalam pemilu paruh waktu, kita pasti menang. Kamu yakin dia orang yang tepat? Maksudku, masih banyak wanita lain di luar sana. Lihat ini. Bagaimana dengan para wanita ini? Kamu bisa pilih salah satu dari mereka. Atau ketiganya kalau mau. Jangan konyol, Markus. Mereka 3 dewi dunia. Pengaruh mereka sangat besar di seluruh dunia. Bella bahkan gak bisa undang mereka ke pernikahan. Reed, mereka beruntung kalau bisa nikah denganmu. Karena kamu adikku. Keluarga kami pasang saluran khusus untuk Raja Amerika Utara.
Kami tunggu setiap hari tapi dia belum telepon juga. Nona Lira, halo. Aku Bella Howard. Adam Howard adalah ayahku, wali kota New York. Aku mau tanya, apakah kamu dan 2 dewi lainnya bersedia hadiri pernikahanku? Dari mana kau dapat nomor ini? Enggak, maaf, aku enggak akan lama. Bilang pada Lira, aku yang undang mereka. Tunggu, Lira. Suara itu... Bisa diam enggak? Aku lagi bicara dengan 3 dewi. Bilang saja Marcus Thorne ada di sini. Marcus, jangan merusak ini. Mengundang 3 dewi sangat penting bagi keluarga Bella. Peluang ayahnya untuk terpilih kembali bergantung pada ini. Siapa yang barusan bicara di telepon? Maaf, soal itu dia bukan siapa-siapa. Nggak perlu kamu khawatirkan. 3 dewi sangat berkuasa, Marcus. Bahkan dengan perusahaanku dan semua yang kubangun, kita nggak bisa menyinggung mereka. Baiklah, aku akan bawa mereka ke sini untukmu. Astaga, itu dia. Aneh sekali. Saat para dewi tutup telepon, kurasa aku dengar telepon lain berdering. Telepon lain? Iya, seperti telepon rumah. Kudengar keluarga mereka pasang itu khusus untuk 1 orang. Raja Amerika Utara. Sayang, kamu kenapa? Hanya saja, Marcus bilang dia akan telepon 3 dewi. Oh, kakakmu? Telepon 3 dewi? Dia pikir dia siapa? Raja Amerika Utara? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi jangan khawatir sayang, karena kita harus hadiri pernikahan. Tapi kakakku... Bukannya dia punya undangan? Dia sudah dewasa, dia bisa urus sendiri. Ya? Lira, apa Aisyah dan Selena juga di sana? Iya, Yang Mulia. Akhirnya Anda menelpon. Katakan saja, kami akan lakukan apapun untuk Anda. Apapun. Bagaimana kalau begini? Kalian kencan buta dengan adikku hari ini. Astaga, beneran. Kami akan segera ke sana. Astaga, aku nggak percaya. Kita mungkin akan jadi keluarga Raja Amerika Utara. Astaga. Oh iya, aku tahu. Yang benar. Dia nggak kayak gitu. Oh, iya. Hei, berhenti di sana. Ini adalah pernikahan Pak Reed Thorne. Bukan tempat untuk seorang pesuruh. Aku datang untuk pernikahan adikku. Kamu bercanda? Pak Reed hanya undang kaum elit. Nggak mungkin kamu ada di daftar. Apa kamu tuli? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Marcus? Kenapa Marcus lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Apa? 3 dewi dunia akan datang ke pernikahanku? Astaga, luar biasa. Oh, aku harus kasih tahu orang tuaku. Oh, Gubernur Thomas? Iya, ada apa? Bella, kamu berhasil undang 3 dewi ke pernikahanmu. Itu mengesankan. Aku juga akan hadir bersama Komandan Korps Marinir Colin Stark dan Kepala Staf Angkatan Udara Noah Kane. Oh, tentu. Terima kasih. Ini luar biasa. Kabar 3 dewi datang ke pernikahanku menyebar dengan cepat. Sekarang semua kaum elit pasti ingin hadir dan akan berusaha mendekati keluargaku. Aku benar-benar akan jadi ratu kalangan atas. Aku mau cek kakakku dulu. Reed, fokus. Kita harus urus detail pernikahan kita. Kalau kita bisa bikin para dewi terkesan, ayahku pasti akan menang pemilu dengan mudah. Kakakmu bisa menunggu. Apa? Apa yang kamu tunggu? Apa dia benar-benar lebih penting dari pernikahan kita? Maaf, Bella. Kakakku yang utama. Aku nggak akan tinggalkan dia. Reed! Ayolah, peka sedikit.
Mungkin kalau kamu beruntung, kami bisa sisakan sedikit makanan untukmu setelah pernikahan. Reed itu adikku. Foto ini buktinya. Hah. Ah. Ah. Serius? Kamu pikir foto palsu bisa menipu kami? Kok kamu berpikir bisa menyamar jadi kakaknya Pak Reed dan jadi bagian dari kami? Hah? Ini akhir untuk orang sepertimu. Diinjak orang lain. Apa yang kalian lakukan? Pak Reed? Apa yang kalian lakukan? Kurir ini mencoba menyelinap ke pernikahanmu, tapi sudah kami bereskan. Iya, dia juga bawa foto palsumu. Katanya dia kakakmu. Oh ya? Kurasa aku harus berterima kasih. Itu memang tugas kami. Kok kalian berpikir kalian bisa menindas kakakku? Aku datang untukmu. Untuk saksikan salah satu momen terpenting dalam hidupmu. Reed, kamu beneran mau merusak pernikahan yang indah demi pesuruh rendahan? Ini benar-benar kacau. Reed, kamu tinggalkan putriku sendirian demi kurir ini. Sekarang kamu bilang dia kakakmu. Benar-benar kacau. Aku nggak akan biarkan dia hadiri pernikahan ini. Pak Adam, dia keluarga terpenting yang kumiliki. Dia pantas berada di sini. Baiklah, dia boleh di sini. Kamu bilang dia keluargamu kan? Berarti dia harus ikut bayar. Pernikahan ini nggak murah. Tunggu, Pak Adam. Aku sudah pakai semua dana perusahaanku untuk pernikahan ini. Kenapa kakakku juga harus bayar? Reed, suka atau enggak, inilah cara keluarga Howard berbisnis. Kalau kamu mau putriku, kakakmu harus bisa menunjukkan ketulusannya. Tapi uang bukan masalah bagiku. Aku bisa bawa hadiah terbaik dari seluruh dunia kalau aku mau. Tapi semua itu cuma untuk orang yang benar-benar peduli pada adikku. Kalian jelas enggak. Memangnya seorang kurir punya apa? Uang tip? Kwitansi kusut? Kalau nggak mampu bayar, pergi sana. Kamu nggak pantas berada di sini. aku yang bayar. Berapa yang kamu mau? $50 juta. Apa? $50 juta. Apa? Oh, sayang, kamu kenapa? Ayah, apa kamu tahu Reed punya kakak? Ternyata dia cuma kurir dan parahnya lagi dia ada di pernikahanku. Reed tinggalkan aku untuk ngobrol dengannya. Gak apa-apa sayang, kita biarkan dia masuk. Tapi dia harus bayar. Aku mau lihat berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan kurir itu. Mana mungkin dia mampu bayar. Tapi Reed mampu. Orang kaya baru mudah sekali ditipu. Ingat sayang, kita lakukan ini demi uangnya. Begitu dia menyumbang untuk kampanye ayah. Ayah gak akan terkalahkan. Bella, aku sudah kasih segalanya untuk pernikahan ini. Aku gak bisa keluarkan uang lagi sebelum bertemu dengan rekan bisnisku. Kalau begitu pernikahan dibatalkan. Apa? Bella, semuanya sudah disiapkan. Tempat acara, para tamu, kita nggak bisa batalkan begitu saja. Begitulah kenyataannya. Reed, kamu nggak mampu bayar, kesepakatan batal. Kamu nggak akan nikahi putriku. Baiklah.
akan kulakukan. Aku akan jual saham pribadiku. Bos, ada ambil alih paksa. Semua dana kita dipakai untuk pernikahan. Jadi kita nggak bisa lawat. Perusahaan akan segera bangkrut. Apa? Siapa dalangnya? Aku. Aku. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Akulah yang dicintai Bella. Dia bersamamu cuma demi uangmu. Setelah aku kuras semua harta Reed, aku akan ceraikan dia. Pak Adam, aku sudah ambil alih perusahaan Reed dan berhasil undang 3 dewi. Kalau aku dan Bella direstui, aku akan membantumu terpilih kembali. Jadi kamu alasan 3 dewi akan datang. Semua orang membicarakan itu. Mereka menyebutnya acara terbesar tahun ini. Mereka terus membicarakannya. Tentu saja karena dia, Ayah. John memang selalu hebat. Dengan ini aku umumkan, pengantin pria bukan lagi Reed, tapi kamu. Kalian mengkhianati adikku. Mengkhianati? Enggak. Ini cuma kesepakatan. Putriku pantas hidup mewah dan pecundang hina. Yang enggak punya harta ini enggak bisa kasih itu padanya. Bajingan! Tenang. Reed, mereka nggak sepadan. Semua yang hilang akan kurebut kembali untukmu. Reed, kumohon, bawa saja kakakmu dan pergi. Sekarang kamu bikin malu diri sendiri. Kok kamu tega lakukan ini? Aku membantu bangun bisnismu. Aku lunasi utang ayahmu. Aku kasih kamu segalanya. Sekarang kamu nikah dengan orang lain. Aku akui, kamu memang berguna. Tapi kamu sudah gak punya apa-apa. Dan aku sudah move on. Kamu sudah gak berguna bagiku. Kamu masih mengira bisa meraih impian Amerika yang mustahil itu. Dasar kampungan. Sadarlah. Benar. Kamu gak pantas ada di sini, pengemis. Yang mulia, semuanya sudah ditangani sesuai perintah. Bella, kamu beneran akan buang semua yang kita miliki? Janji-janji kita gak berarti bagiku. Begitu juga cincin ini. Cukup, kita sudah buang banyak waktu untuk orang-orang bodoh ini. Para dewi akan segera tiba, begitu juga gubernur. Jadi ayo lanjutkan pernikahan. Percayalah Bella, nikah denganku jadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Berhenti di sana. Kalian sudah permalukan adikku. Pernikahan ini gak akan terjadi. Astaga, apa orang bodoh ini sudah gila? 3 dewi akan datang ke pernikahanku. Pernikahanku. Kamu pikir kamu cukup penting untuk hentikan pernikahan ini? Mungkin dia beneran mengira dia Raja Amerika Utara. Kakakku bukan orang sembarangan. Jujur saja, dibanding dia, kalian bukan siapa-siapa. Bella, kamu benar. Mungkin kita nggak seharusnya nikah. Aku pantas dapat lebih baik daripada Sosialita Matre. Apa kamu bilang? Tenang sayang, mereka nggak sepadan. Satan akan segera bereskan mereka. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan berhenti omong kosong. Lebih baik pikirkan nasibmu yang dicampakkan di pernikahan. Itu nggak akan terjadi pada Reed. Dia akan adakan pernikahan paling megah di seluruh negeri.
Tunggu 10 menit, dan semua kaum elit akan datang. Reed, kamu belum kasih tahu kakakmu. Kaum elit sudah datang ke pernikahanku. Kenapa mereka harus lewatkan kesempatan bertemu 3 dewi demi pecundang sepertimu? Apa? Raja Amerika Utara undang aku ke pernikahan adiknya. Putar balik mobilnya. Batalkan kehadiran kita di pernikahan keluarga Howard. Ada tempat lebih penting untuk kita datangi. Tapi Pak, bukankah Anda seharusnya menemui 3 dewi dunia? Lupakan para dewi. Raja lebih utama. Apapun yang terjadi. Reed, aku nggak punya waktu untuk ini. Kamu nggak sanggup menyinggung orang, terutama para dewi. Jadi bawa saja kakakmu dan pergi sebelum keadaan makin parah. Aku nggak bisa menyeret Markus juga. Markus, aku tahu kamu mau membantu, tapi ini nggak sepadan. Ayo pergi saja. Jangan khawatir, mereka sudah tiba. Tiga. Pertunjukan berlanjut. 2. Ayo kita lihat tamu macam apa yang bisa dibawa seorang kurir. Mungkin beberapa gelandangan sepertinya. Reed, aku senang sudah batalkan pernikahan ini. Aku muak dengan pertunjukan ini. Jadi cepat pergi dari sini. Usir mereka. 1. Bukankah itu gubernur? Itu kepala staf angkatan udara. Dan komandan korps marinir. Markus, sudahlah. Para sosialita berbuka 2 ini nggak layak untuk kita. Lagian, mereka orang paling berkuasa di negara ini. Kita nggak boleh cari masalah. Sebaiknya kita pergi. Tenang. Mereka datang menemuiku. Yang mulia. Tetap di tempat. Apa? Pasukan, siap! Pak, pasukan sudah berbaris dan siap. Selamat datang, Yang Mulia. Raja Amerika Utara kita, Yang Mulia. Presiden Amerika, penguasa Amerika Latin, dan Kaisar Afrika menunggu di luar pangkalan bersama putri-putri mereka. 3 dewi dunia. Mereka tawarkan segalanya demi bertemu denganmu. Ayah, apa menurutmu Raja Amerika Utara mau menemui kita? Dia orang paling berkuasa di seluruh dunia. Entah dia bersedia atau enggak, bisa berada di sini, sedekat ini dengannya, sudah suatu kehormatan. Suruh mereka pergi. Aku harus pergi ke Hotel Washington Manor untuk pernikahan adikku, Reed. Baiklah, Yang Mulia. Apakah Anda mau mengganti pakaian penyamaran Anda? Aku sudah telat. Kirim saja jasku ke tempat acara. Baik, Yang Mulia. Wow, mewah sekali. Nona, itu... Hei, kamu mau ngapain? Jangan sentuh aku. Aku tahu kamu mau ngapain, dan percayalah, kamu nggak punya peluang. Aku bukan mau lakukan apapun. Aku datang untuk pernikahan. Aku cuma mau kasih tahu kalau kamu... Kamu tahu ini pernikahan siapa? Reed Thorne, yang baru dinobatkan sebagai pria terkaya dalam negeri dan akan menikahi putri wali kota. Nggak mungkin pria sepertimu, seorang kurir, diundang. Iya, dia pasti menyelinap masuk seperti orang mesum. Aku cuma mau... Diam! Kami adalah tamu, Pak Reed.
Jangan cari masalah sama kami. Pergi, dasar mesum. Markus! Astaga, Pak Reed. Pak Reed, kami sangat terhormat. Markus? Kamu nggak apa-apa? Kalian yang lakukan ini pada kakakku. Kakakmu? Aku nggak apa-apa. Pak Reed, dia kakakmu. Kamu bercanda kan? Kurir kotor itu? Jaga ucapanmu. Jangan bilang begitu tentang kakakku. Pergi dari sini, sekarang. Jangan begitu. Maaf. Aku minta maaf. Jangan lakukan itu. Tolong. Tolong. Hei. Gak kusangka kamu bisa begitu. Sejak kecil kamu selalu melindungiku. Kamu bahkan biayai sekolahku. Biar aku membalasmu. Lihat dirimu. Hei, Sudah dewasa. aku akan menikah hari ini. Jangan acak-acak rambutku seperti waktu kecil. Aku serius, Markus. Sekarang hidupku cukup baik. Penghasilanku lebih dari cukup. Kamu gak perlu terus bekerja di luar kota demi aku. Pulanglah. Aku akan kasih kamu segalanya, Markus. Aku berutang padamu. Mungkin sudah saatnya kasih tahu Reed siapa aku sebenarnya. Reed, sebenarnya aku... Sayang, kamu bicara sama siapa? Ternyata kamu di sini, sayang. Markus, ini Bella, putri wali kota Howard. Dia pengantinku. Astaga, kenapa tikus got menjijikan ini ada di pernikahanku? Bella, ini kakakku Markus. Maaf, dia kurang pandai bergaul. Jangan dimasukkan ke hati. Reed, gelangku tertinggal di mobil. Bisa ambilkan untukku? Iya, tapi... Aku janji akan jaga kakakmu dengan baik. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Baiklah, aku segera kembali. Terima kasih, sayang. Kok kamu bisa bersaudara dengan Reed? Kamu terlihat kayak gelandangan. Lucu. Aku juga gak nyangka dia akan menikahi orang sepertimu. Oh, kamu gak mengerti. Tempat ini untuk para politikus dan kaum elit. Orang-orang terpandang. Bukan untuk pesuruh penuh kuman sepertimu. Jadi sebaiknya kamu sadar diri dan pergi sebelum kamu permalukan Reed. Pendapat orang sama sekali nggak penting bagiku. Aku datang untuk adikku. Kamu merusak hari pernikahanku. Orang bodoh menjijikkan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku pakai tangan. Aku memakai baju putih. Hajar dia. Nggak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri, terima kasih. Baiklah, so pintar. Kamu akan tamat. Ayo, habisi dia. Aku telat ke pernikahan adikku. Apa? Kok ada penembak jitu di sini? Kok ada penembak jitu di sini? Itu cuma peringatan. Lain kali, mereka akan pakai senjata sungguhan. Di mana Markus? Oh, katanya ada urusan mendadak dan pergi. Dia pergi? Aku
di sini. Sial, orang-orang gak berguna itu. Mereka bahkan gak bisa bereskan seorang kurir. Sial, dia bukan kurir biasa. Siapa sebenarnya dia? Cuma ada satu orang di sebuah negara dengan pasukan seperti itu. Raja Amerika Utara yang legendaris. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak ada masalah, enggak. Aku cuma lagi memikirkan 3 dewi dunia. Kudengar mereka ada di kota, dan kalau ayahku dapat dukungan mereka dalam pemilu paruh waktu, kita pasti menang. Kamu yakin dia orang yang tepat? Maksudku, masih banyak wanita lain di luar sana. Lihat ini. Bagaimana dengan para wanita ini? Kamu bisa pilih salah satu dari mereka. Atau ketiganya kalau mau. Jangan konyol, Markus. Mereka 3 dewi dunia. Pengaruh mereka sangat besar di seluruh dunia. Bella bahkan gak bisa undang mereka ke pernikahan. Reed, mereka beruntung kalau bisa nikah denganmu. Karena kamu adikku. Keluarga kami pasang saluran khusus untuk Raja Amerika Utara. Kami tunggu setiap hari tapi dia belum telepon juga. Nona Lyra, halo. Aku Bella Howard. Adam Howard adalah ayahku, wali kota New York. Aku mau tanya, apakah kamu dan 2 dewi lainnya bersedia hadiri pernikahanku? Dari mana kau dapat nomor ini? Enggak, maaf, aku enggak akan lama. Bilang pada Lyra, aku yang undang mereka. Tunggu, Lyra. Suara itu... Bisa diam enggak? Aku lagi bicara dengan 3 dewi. Bilang saja Markus Thorne ada di sini. Markus, jangan merusak ini. Mengundang 3 dewi sangat penting bagi keluarga Bella. Peluang ayahnya untuk terpilih kembali bergantung pada ini. Siapa yang barusan bicara di telepon? Maaf, soal itu dia bukan siapa-siapa. Nggak perlu kamu khawatirkan. 3 dewi sangat berkuasa, Markus. Bahkan dengan perusahaanku dan semua yang kubangun, kita nggak bisa menyinggung mereka. Baiklah, aku akan bawa mereka ke sini untukmu. Astaga, itu dia. Aneh sekali. Saat para dewi tutup telepon, kurasa aku dengar telepon lain berdering. Telepon lain? Iya, seperti telepon rumah. Kudengar keluarga mereka pasang itu khusus untuk 1 orang. Raja Amerika Utara. Sayang, kamu kenapa? Hanya saja, Markus bilang dia akan telepon 3 dewi. Oh, kakakmu? Telepon 3 dewi? Dia pikir dia siapa? Raja Amerika Utara? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi jangan khawatir sayang, karena kita harus hadiri pernikahan. Tapi kakakku... Bukannya dia punya undangan? Dia sudah dewasa, dia bisa urus sendiri, ya? Lyra, apa Aisyah dan Selena juga di sana? Iya, Yang Mulia. Akhirnya Anda menelpon, katakan saja, kami akan lakukan apapun untuk Anda. Apapun. Bagaimana kalau begini? Kalian kencan buta dengan adikku hari ini. Astaga, beneran. Kami akan segera ke sana. Astaga, aku nggak percaya. Kita mungkin akan jadi keluarga Raja Amerika Utara. Astaga. Oh iya, aku tahu. Yang benar. Dia nggak kayak gitu. Oh iya. Hei, berhenti di sana. Ini adalah pernikahan Pak Reed Thorne. Bukan tempat untuk seorang pesuruh. Aku datang untuk pernikahan adikku. Kamu bercanda? Pak Reed hanya undang kaum elit. Nggak mungkin kamu ada di daftar. Apa kamu tuli? Pergi dari sini.
Pergi dari sini. Markus? Kenapa Markus lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Apa? 3 Dewi Dunia akan datang ke pernikahanku? Astaga, luar biasa. Oh, aku harus kasih tahu orang tuaku. Oh, Gubernur Thomas? Iya, ada apa? Bella, kamu berhasil undang 3 dewi ke pernikahanmu. Itu mengesankan. Aku juga akan hadir bersama Komandan Korps Marinir Colin Stark dan Kepala Staf Angkatan Udara Noah Kane. Oh, tentu. Terima kasih. Ini luar biasa. Kabar 3 dewi datang ke pernikahanku menyebar dengan cepat. Sekarang semua kaum elit pasti ingin hadir dan akan berusaha mendekati keluargaku. Aku benar-benar akan jadi ratu kalangan atas. Aku mau cek kakakku dulu. Reed, fokus. Kita harus urus detail pernikahan kita. Kalau kita bisa bikin para dewi terkesan, ayahku pasti akan menang pemilu dengan mudah. Kakakmu bisa menunggu. Apa? Apa yang kamu tunggu? Apa dia benar-benar lebih penting dari pernikahan kita? Maaf, Bella. Kakakku yang utama. Aku nggak akan tinggalkan dia. Reed! Ayolah, peka sedikit. Mungkin kalau kamu beruntung, kami bisa sisakan sedikit makanan untukmu setelah pernikahan. Reed itu adikku. Foto ini buktinya. Ah. Serius? Kamu pikir foto palsu bisa menipu kami? Kok kamu berpikir bisa menyamar jadi kakaknya Parit dan jadi bagian dari kami? Hah? Ini akhir untuk orang sepertimu. Diinjak orang lain. Apa yang kalian lakukan? Parit? Apa yang kalian lakukan? Kurir ini mencoba menyelinap ke pernikahanmu, tapi sudah kami bereskan. Iya, dia juga bawa foto palsumu. Katanya dia kakakmu. Oh ya? Kurasa aku harus berterima kasih. Itu memang tugas kami. Kok kalian berpikir kalian bisa menindas kakakku? Aku datang untukmu. Untuk saksikan salah satu momen terpenting dalam hidupmu. Reed, kamu beneran mau merusak pernikahan yang indah demi pesuruh rendahan? Ini benar-benar kacau. Reed, kamu tinggalkan putriku sendirian demi kurir ini. Sekarang kamu bilang dia kakakmu. Benar-benar kacau. Aku nggak akan biarkan dia hadiri pernikahan ini. Pak Adam, dia keluarga terpenting yang kumiliki. Dia pantas berada di sini. Baiklah, dia boleh di sini. Kamu bilang dia keluargamu kan? Berarti dia harus ikut bayar. Pernikahan ini nggak murah. Tunggu, Pak Adam. Aku sudah pakai semua dana perusahaanku untuk pernikahan ini. Kenapa kakakku juga harus bayar? Reed, suka atau enggak, inilah cara keluarga Howard berbisnis. Kalau kamu mau putriku, kakakmu harus bisa menunjukkan ketulusannya. Tapi uang bukan masalah bagiku. Aku bisa bawa hadiah terbaik dari seluruh dunia kalau aku mau. Tapi semua itu cuma untuk orang yang benar-benar peduli pada adikku. Kalian jelas enggak. Memangnya seorang kurir punya apa? Uang tip? Kwitansi kusut? Kalau nggak mampu bayar, pergi sana. Kamu nggak pantas berada di sini. aku yang bayar. Berapa yang kamu mau? $50 juta. Apa?
$50 juta. Apa? Oh, sayang, kamu kenapa? Ayah, apa kamu tahu Reed punya kakak? Ternyata dia cuma kurir dan parahnya lagi dia ada di pernikahanku. Reed tinggalkan aku untuk ngobrol dengannya. Gak apa-apa sayang, kita biarkan dia masuk. Tapi dia harus bayar. Aku mau lihat berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan kurir itu. Mana mungkin dia mampu bayar. Tapi Reed mampu. Orang kaya baru mudah sekali ditipu. Ingat sayang, kita lakukan ini demi uangnya. Begitu dia menyumbang untuk kampanye ayah. Ayah gak akan terkalahkan. Bella, aku sudah kasih segalanya untuk pernikahan ini. Aku nggak bisa keluarkan uang lagi sebelum bertemu dengan rekan bisnisku. Kalau begitu pernikahan dibatalkan. Apa? Bella, semuanya sudah disiapkan. Tempat acara, para tamu, kita nggak bisa batalkan begitu saja. Begitulah kenyataannya. Reed, kamu gak mampu bayar, kesepakatan batal. Kamu gak akan nikahi putriku. Baiklah. Akan kulakukan. Aku akan jual saham pribadiku. Bos, ada ambil alih paksa. Semua dana kita dipakai untuk pernikahan. Jadi kita nggak bisa lawat. Perusahaan akan segera bangkrut. Apa? Siapa dalangnya? Aku. Aku. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Akulah yang dicintai Bella. Dia bersamamu cuma demi uangmu. Setelah aku kuras semua harta Reed, aku akan ceraikan dia. Pak Adam. Aku sudah ambil alih perusahaan Reed dan berhasil undang 3 dewi. Kalau aku dan Bella direstui, aku akan membantumu terpilih kembali. Jadi kamu alasan 3 dewi akan datang. Semua orang membicarakan itu. Mereka menyebutnya acara terbesar tahun ini. Mereka terus membicarakannya. Tentu saja karena dia, Ayah. John memang selalu hebat. Dengan ini aku umumkan, pengantin pria bukan lagi Reed, tapi kamu. Kalian mengkhianati adikku. Mengkhianati? Enggak. Ini cuma kesepakatan. Putriku pantas hidup mewah dan pecundang hina. Yang enggak punya harta ini enggak bisa kasih itu padanya. Bajingan! Tenang. Reed, mereka nggak sepadan. Semua yang hilang akan kurubut kembali untukmu. Reed, kumohon, bawa saja kakakmu dan pergi. Sekarang kamu bikin malu diri sendiri. Kok kamu tega lakukan ini? Aku membantu bangun bisnismu. Aku lunasi utang ayahmu. Aku kasih kamu segalanya. Sekarang kamu nikah dengan orang lain. Aku akui, kamu memang berguna. Tapi kamu sudah gak punya apa-apa. Dan aku sudah move on. Kamu sudah gak berguna bagiku. Kamu masih mengira bisa meraih impian Amerika yang mustahil itu. Dasar kampungan. Sadarlah. Benar. Kamu gak pantas ada di sini, pengemis. Yang mulia, semuanya sudah ditangani sesuai perintah. Bella, kamu beneran akan buang semua yang kita miliki? Janji-janji kita gak berarti bagiku. Begitu juga cincin ini.
Cukup, kita sudah buang banyak waktu untuk orang-orang bodoh ini. Para dewi akan segera tiba, begitu juga gubernur. Jadi ayo lanjutkan pernikahan. Percayalah Bella, nikah denganku jadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Berhenti di sana. Kalian sudah permalukan adikku. Pernikahan ini gak akan terjadi. Astaga, apa orang bodoh ini sudah gila? 3 dewi akan datang ke pernikahanku. Pernikahanku. Kamu pikir kamu cukup penting untuk hentikan pernikahan ini? Mungkin dia beneran mengira dia Raja Amerika Utara. Kakakku bukan orang sembarangan. Jujur saja, dibanding dia, kalian bukan siapa-siapa. Bella, kamu benar. Mungkin kita nggak seharusnya nikah. Aku pantas dapat lebih baik daripada Sosialita Matre. Apa kamu bilang? Tenang sayang, mereka nggak sepadan. Satpam akan segera bereskan mereka. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan berhenti omong kosong. Lebih baik pikirkan nasibmu yang dicampakkan di pernikahan. Itu nggak akan terjadi pada Reed. Dia akan adakan pernikahan paling megah di seluruh negeri. Tunggu 10 menit. Dan semua kaum elit akan datang. Reed, kamu belum kasih tahu kakakmu. Kaum elit sudah datang ke pernikahanku. Kenapa mereka harus lewatkan kesempatan bertemu 3 dewi demi pecundang sepertimu? Apa? Raja Amerika Utara undang aku ke pernikahan adiknya. Putar balik mobilnya. Batalkan kehadiran kita di pernikahan keluarga Howard. Ada tempat lebih penting untuk kita datangi. Tapi Pak, bukankah Anda seharusnya menemui 3 dewi dunia? Lupakan para dewi. Raja lebih utama. Apapun yang terjadi. Reed, aku nggak punya waktu untuk ini. Kamu nggak sanggup menyinggung orang, terutama para dewi. Jadi bawa saja kakakmu dan pergi sebelum keadaan makin parah. Aku nggak bisa menyeret Markus juga. Markus, aku tahu kamu mau membantu, tapi ini nggak sepadan. Ayo pergi saja. Jangan khawatir. Mereka sudah tiba. Tiga. Pertunjukan berlanjut. 2. Ayo kita lihat tamu macam apa yang bisa dibawa seorang kurir. Mungkin beberapa gelandangan sepertinya. Reed, aku senang sudah batalkan pernikahan ini. Aku muak dengan pertunjukan ini. Jadi cepat pergi dari sini. Usir mereka. 1. Bukankah itu gubernur? Itu kepala staf angkatan udara. Dan komandan korps marinir. Markus, sudahlah. Para sosialita berbuka 2 ini nggak layak untuk kita. Lagian, mereka orang paling berkuasa di negara ini. Kita nggak boleh cari masalah. Sebaiknya kita pergi. Tenang. Mereka datang menemuiku. Yang mulia. Tetap di tempat. Apa? Pasukan, siap! Pak, pasukan sudah berbaris dan siap. Selamat datang, Yang Mulia. Raja Amerika Utara kita, Yang Mulia. Presiden Amerika, penguasa Amerika Latin, dan Kaisar Afrika menunggu di luar pangkalan bersama putri-putri mereka. 3 dewi dunia. Mereka tawarkan segalanya demi bertemu denganmu. Ayah, apa menurutmu Raja Amerika Utara mau menemui kita? Dia orang paling berkuasa di seluruh dunia.
Entah dia bersedia atau enggak, bisa berada di sini, sedekat ini dengannya, sudah suatu kehormatan. Suruh mereka pergi. Aku harus pergi ke Hotel Washington Manor untuk pernikahan adikku, Reed. Baiklah, Yang Mulia. Apakah Anda mau mengganti pakaian penyamaran Anda? Aku sudah telat. Kirim saja jasku ke tempat acara. Baik, Yang Mulia. Wow, mewah sekali. Nona, itu... Hei, kamu mau ngapain? Jangan sentuh aku. Aku tahu kamu mau ngapain, dan percayalah, kamu nggak punya peluang. Aku bukan mau lakukan apapun. Aku datang untuk pernikahan. Aku cuma mau kasih tahu kalau kamu... Kamu tahu ini pernikahan siapa? Reed Thorne, yang baru dinobatkan sebagai pria terkaya dalam negeri dan akan menikahi putri wali kota. Nggak mungkin pria sepertimu, seorang kurir, diundang. Iya, dia pasti menyelinap masuk seperti orang mesum. Aku cuma mau... Diam! Kami adalah tamu, Pak Reed. Jangan cari masalah sama kami. Pergi, dasar mesum! Markus! Astaga, Pak Reed. Pak Reed, kami sangat terhormat. Markus? Kamu nggak apa-apa? Kalian yang lakukan ini pada kakakku. Kakakmu? Aku nggak apa-apa. Pak Reed, dia kakakmu. Kamu bercanda kan? Kurir kotor itu? Jaga ucapanmu. Jangan bilang begitu tentang kakakku. Pergi dari sini, sekarang. Jangan begitu. Maaf. Aku minta maaf. Jangan lakukan itu. Tolong. Tolong. Hei. Gak kusangka kamu bisa begitu. Sejak kecil kamu selalu melindungiku. Kamu bahkan biayai sekolahku. Biar aku membalasmu. Lihat dirimu. Hei. Sudah dewasa. Aku akan menikah hari ini. Jangan acak-acak rambutku seperti waktu kecil. Aku serius, Markus. Sekarang hidupku cukup baik. Penghasilanku lebih dari cukup. Kamu gak perlu terus bekerja di luar kota demi aku. Pulanglah. Aku akan kasih kamu segalanya, Markus. Aku berutang padamu. Mungkin sudah saatnya kasih tahu Reed siapa aku sebenarnya. Reed, sebenarnya aku... Sayang, kamu bicara sama siapa? Ternyata kamu di sini, sayang. Markus, ini Bella, putri wali kota Howard. Dia pengantinku. Astaga, kenapa tikus got menjijikan ini ada di pernikahanku? Bella, ini kakakku Markus. Maaf, dia kurang pandai bergaul. Jangan dimasukkan ke hati. Reed, gelangku tertinggal di mobil. Bisa ambilkan untukku? Iya, tapi... Aku janji akan jaga kakakmu dengan baik. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Baiklah, aku segera kembali. Terima kasih, sayang. Kok kamu bisa bersaudara dengan Reed? Kamu terlihat kayak gelandangan. Lucu. Aku juga gak nyangka dia akan menikahi orang sepertimu. Oh, kamu gak mengerti. Tempat ini untuk para politikus dan kaum elit. Orang-orang terpandang. Bukan untuk pesuruh penuh kuman sepertimu. Jadi sebaiknya kamu sadar diri dan pergi sebelum kamu permalukan Reed. Pendapat orang sama sekali nggak penting bagiku. Aku datang untuk adikku. Kamu merusak hari pernikahanku. Orang bodoh menjijikkan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku pakai tangan. Aku memakai baju putih. Hajar dia. Nggak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri, terima kasih. Baiklah, so pintar.
kamu akan tamat. Ayo, habisi dia. Aku telat ke pernikahan adikku. Apa? Kok ada penembak jitu di sini? Kok ada penembak jitu di sini? Itu cuma peringatan. Lain kali, mereka akan pakai senjata sungguhan. Di mana Markus? Oh, katanya ada urusan mendadak dan pergi. Dia pergi? Aku di sini. Sial, orang-orang gak berguna itu. Mereka bahkan gak bisa bereskan seorang kurir. Sial, dia bukan kurir biasa. Siapa sebenarnya dia? Cuma ada satu orang di sebuah negara dengan pasukan seperti itu. Raja Amerika Utara yang legendaris. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak ada masalah, enggak. Aku cuma lagi memikirkan 3 dewi dunia. Kudengar mereka ada di kota, dan kalau ayahku dapat dukungan mereka dalam pemilu paruh waktu, kita pasti menang. Kamu yakin dia orang yang tepat? Maksudku, masih banyak wanita lain di luar sana. Lihat ini. Bagaimana dengan para wanita ini? Kamu bisa pilih salah satu dari mereka. Atau ketiganya kalau mau. Jangan konyol, Markus. Mereka 3 dewi dunia. Pengaruh mereka sangat besar di seluruh dunia. Bella bahkan gak bisa undang mereka ke pernikahan. Reed, mereka beruntung kalau bisa nikah denganmu. Karena kamu adikku. Keluarga kami pasang saluran khusus untuk Raja Amerika Utara. Kami tunggu setiap hari tapi dia belum telepon juga. Nona Lyra, halo. Aku Bella Howard. Adam Howard adalah ayahku, wali kota New York. Aku mau tanya, apakah kamu dan 2 dewi lainnya bersedia hadiri pernikahanku? Dari mana kau dapat nomor ini? Enggak, maaf, aku enggak akan lama. Bilang pada Lyra, aku yang undang mereka. Tunggu, Lyra. Suara itu... Bisa diam enggak? Aku lagi bicara dengan 3 dewi. Bilang saja Markus Thorne ada di sini. Markus, jangan merusak ini. Mengundang 3 dewi sangat penting bagi keluarga Bella. Peluang ayahnya untuk terpilih kembali bergantung pada ini. Siapa yang barusan bicara di telepon? Oh, maaf. Soal itu, dia bukan siapa-siapa. Nggak perlu kamu khawatirkan. 3 dewi sangat berkuasa, Markus. Bahkan dengan perusahaanku dan semua yang kubangun, kita nggak bisa menyinggung mereka. Baiklah, aku akan bawa mereka ke sini untukmu. Astaga, itu dia. Aneh sekali. Saat para dewi tutup telepon, kurasa aku dengar telepon lain berdering. Telepon lain? Iya, seperti telepon rumah. Kudengar keluarga mereka pasang itu khusus untuk 1 orang. Raja Amerika Utara. Sayang, kamu kenapa? Hanya saja,
Markus bilang dia akan telepon 3 Dewi. Oh, kakakmu? Telepon 3 Dewi? Dia pikir dia siapa? Raja Amerika Utara? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi jangan khawatir sayang, karena kita harus hadiri pernikahan. Tapi kakakku... Bukannya dia punya undangan? Dia sudah dewasa, dia bisa urus sendiri. Ya? Lira, apa Aisyah dan Selena juga di sana? Iya, Yang Mulia. Akhirnya Anda menelpon. Katakan saja, kami akan lakukan apapun untuk Anda. Apapun. Bagaimana kalau begini? Kalian kencan buta dengan adikku hari ini. Astaga, beneran. Kami akan segera ke sana. Astaga, aku nggak percaya. Kita mungkin akan jadi keluarga Raja Amerika Utara. Astaga. Oh iya, aku tahu. Yang benar. Dia nggak kayak gitu. Oh, iya. Hei, berhenti di sana. Ini adalah pernikahan Pak Reed Thorne. Bukan tempat untuk seorang pesuruh. Aku datang untuk pernikahan adikku. Kamu bercanda? Pak Reed hanya undang kaum elit. Nggak mungkin kamu ada di daftar. Apa kamu tuli? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Markus? Kenapa Markus lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Apa? 3 Dewi Dunia akan datang ke pernikahanku? Astaga, luar biasa. Oh, aku harus kasih tahu orang tuaku. Oh, Gubernur Thomas? Iya, ada apa? Bella, kamu berhasil undang 3 Dewi ke pernikahanmu. Itu mengesankan. Aku juga akan hadir bersama Komandan Korps Marinir Colin Stark dan Kepala Staf Angkatan Udara Noah Kane. Oh, tentu. Terima kasih. Ini luar biasa. Kabar 3 Dewi datang ke pernikahanku menyebar dengan cepat. Sekarang semua kaum elit pasti ingin hadir dan akan berusaha mendekati keluargaku. Aku benar-benar akan jadi ratu kalangan atas. Aku mau cek kakakku dulu. Reed, fokus. Kita harus urus detail pernikahan kita. Kalau kita bisa bikin para dewi terkesan, ayahku pasti akan menang pemilu dengan mudah. Kakakmu bisa menunggu. Apa? Apa yang kamu tunggu? Apa dia benar-benar lebih penting dari pernikahan kita? Maaf, Bella. Kakakku yang utama. Aku nggak akan tinggalkan dia. Reed! Ayolah, peka sedikit. Mungkin kalau kamu beruntung, kami bisa sisakan sedikit makanan untukmu setelah pernikahan. Reed itu adikku. Foto ini buktinya. Serius? Kamu pikir foto palsu bisa menipu kami? Kok kamu berpikir bisa menyamar jadi kakaknya Pak Reed dan jadi bagian dari kami? Hah? Ini akhir untuk orang sepertimu. Diinjak orang lain. Apa yang kalian lakukan? Pak Reed? Apa yang kalian lakukan? Kurir ini mencoba menyelinap ke pernikahanmu, tapi sudah kami bereskan. Iya, dia juga bawa foto palsumu. Katanya dia kakakmu. Oh ya? Kurasa aku harus berterima kasih. Itu memang tugas kami. Kok kalian berpikir kalian bisa menindas kakakku? Aku datang untukmu. Untuk saksikan salah satu momen terpenting dalam hidupmu. Reed, kamu beneran mau merusak pernikahan yang indah demi pesuruh rendahan? Ini benar-benar kacau. Reed, kamu tinggalkan putriku sendirian demi kurir ini. Sekarang kamu bilang
Dia kakakmu. Benar-benar kacau. Aku nggak akan biarkan dia hadiri pernikahan ini. Pak Adam, dia keluarga terpenting yang kumiliki. Dia pantas berada di sini. Baiklah, dia boleh di sini. Kamu bilang dia keluargamu kan? Berarti dia harus ikut bayar. Pernikahan ini nggak murah. Tunggu, Pak Adam. Aku sudah pakai semua dana perusahaanku untuk pernikahan ini. Kenapa kakakku juga harus bayar? Reed, suka atau enggak, inilah cara keluarga Howard berbisnis. Kalau kamu mau putriku, kakakmu harus bisa menunjukkan ketulusannya. Tapi Uang bukan masalah bagiku. Aku bisa bawa hadiah terbaik dari seluruh dunia kalau aku mau. Tapi semua itu cuma untuk orang yang benar-benar peduli pada adikku. Kalian jelas enggak. Memangnya seorang kurir punya apa? Uang tip. Kwitansi kusut. Kalau nggak mampu bayar, pergi sana. Kamu nggak pantas berada di sini. aku yang bayar. Berapa yang kamu mau? $50 juta. Apa? $50 juta. Apa? Oh, sayang, kamu kenapa? Ayah, apa kamu tahu Reed punya kakak? Ternyata dia cuma kurir dan parahnya lagi dia ada di pernikahanku. Reed tinggalkan aku untuk ngobrol dengannya. Gak apa-apa sayang, kita biarkan dia masuk. Tapi dia harus bayar. Aku mau lihat berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan kurir itu. Mana mungkin dia mampu bayar. Tapi Reed mampu. Orang kaya baru mudah sekali ditipu. Ingat sayang, kita lakukan ini demi uangnya. Begitu dia menyumbang untuk kampanye ayah. Ayah gak akan terkalahkan. Bella, aku sudah kasih segalanya untuk pernikahan ini. Aku gak bisa keluarkan uang lagi sebelum bertemu dengan rekan bisnisku. Kalau begitu pernikahan dibatalkan. Apa? Bella, semuanya sudah disiapkan. Tempat acara, para tamu, kita nggak bisa batalkan begitu saja. Begitulah kenyataannya. Reed, kamu nggak mampu bayar, kesepakatan batal. Kamu nggak akan nikahi putriku. Baiklah. Akan kulakukan. Aku akan jual saham pribadiku. Bos, ada ambil alih paksa. Semua dana kita dipakai untuk pernikahan. Jadi kita nggak bisa lawat. Perusahaan akan segera bangkrut. Apa? Siapa dalangnya? Aku. Aku. Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Akulah yang dicintai Bella. Dia bersamamu cuma demi uangmu. Setelah aku kuras semua harta Reed, aku akan ceraikan dia. Pak Adam. Aku sudah ambil alih perusahaan Reed dan berhasil undang 3 dewi. Kalau aku dan Bella direstui, aku akan membantumu terpilih kembali. Jadi kamu alasan 3 dewi akan datang. Semua orang membicarakan itu. Mereka menyebutnya acara terbesar tahun ini. Mereka terus membicarakannya. Tentu saja karena dia, Ayah. John memang selalu hebat. Dengan ini aku umumkan, pengantin pria bukan lagi Reed, tapi kamu. Kalian mengkhianati adikku. Mengkhianati? Enggak. Ini cuma kesepakatan.
putriku pantas hidup mewah dan pecundang hina. Yang enggak punya harta ini enggak bisa kasih itu padanya. Bajingan! Tenang, Reed. Mereka nggak sepadan. Semua yang hilang akan kurebut kembali untukmu. Reed, kumohon, bawa saja kakakmu dan pergi. Sekarang kamu bikin malu diri sendiri. Kok kamu tega lakukan ini? Aku membantu bangun bisnismu. Aku lunasi utang ayahmu. Aku kasih kamu segalanya. Sekarang kamu nikah dengan orang lain. Aku akui, kamu memang berguna. Tapi kamu sudah nggak punya apa-apa. Dan aku sudah move on. Kamu sudah nggak berguna bagiku. Kamu masih mengira bisa meraih impian Amerika yang mustahil itu. Dasar kampungan. Sadarlah. Benar, kamu nggak pantas ada di sini, pengemis. Yang mulia, semuanya sudah ditangani sesuai perintah. Bella, kamu beneran akan buang semua yang kita miliki? Janji-janji kita gak berarti bagiku. Begitu juga cincin ini. Cukup, kita sudah buang banyak waktu untuk orang-orang bodoh ini. Para dewi akan segera tiba, begitu juga gubernur. Jadi ayo lanjutkan pernikahan. Percayalah Bella, nikah denganku jadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Berhenti di sana. Kalian sudah permalukan adikku. Pernikahan ini gak akan terjadi. Astaga, apa orang bodoh ini sudah gila? 3 dewi akan datang ke pernikahanku. Pernikahanku. Kamu pikir kamu cukup penting untuk hentikan pernikahan ini? Mungkin dia beneran mengira dia Raja Amerika Utara. Kakakku bukan orang sembarangan. Jujur saja, dibanding dia, kalian bukan siapa-siapa. Bella, kamu benar. Mungkin kita nggak seharusnya nikah. Aku pantas dapat lebih baik daripada sosialita matre. Apa kamu bilang? Tenang sayang, mereka nggak sepadan. Satpam akan segera bereskan mereka. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan berhenti omong kosong. Lebih baik pikirkan nasibmu yang dicampakkan di pernikahan. Itu nggak akan terjadi pada Reed. Dia akan adakan pernikahan paling megah di seluruh negeri. Tunggu 10 menit. Dan semua kaum elit akan datang. Reed, kamu belum kasih tahu kakakmu. Kaum elit sudah datang ke pernikahanku. Kenapa mereka harus lewatkan kesempatan bertemu 3 dewi demi pecundang sepertimu? Apa? Raja Amerika Utara undang aku pernikahan adiknya. Putar balik mobilnya. Batalkan kehadiran kita di pernikahan keluarga Howard. Ada tempat lebih penting untuk kita datangi. Tapi Pak, bukankah Anda seharusnya menemui 3 dewi dunia? Lupakan para dewi. Raja lebih utama. Apapun yang terjadi. Reed, aku nggak punya waktu untuk ini. Kamu nggak sanggup menyinggung orang, terutama para dewi. Jadi bawa saja kakakmu dan pergi sebelum keadaan makin parah. Aku nggak bisa menyeret Markus juga. Markus, aku tahu kamu mau membantu, tapi ini nggak sepadan. Ayo pergi saja. Jangan khawatir. Mereka sudah tiba. Tiga. Pertunjukan berlanjut. 2. Ayo kita lihat tamu macam apa yang bisa dibawa seorang kurir. Mungkin beberapa gelandangan sepertinya. Reed, aku senang sudah batalkan pernikahan ini. Aku muak dengan pertunjukan ini. Jadi cepat pergi dari sini. Usir mereka. 1.
Bukankah itu gubernur? Itu kepala staf angkatan udara. Dan komandan korps marinir. Markus, sudahlah. Para sosialita berbuka dua ini nggak layak untuk kita. Lagian, mereka orang paling berkuasa di negara ini. Kita nggak boleh cari masalah. Sebaiknya kita pergi. Tenang. Mereka datang menemuiku. Yang mulia. Tetap di tempat. Apa?